Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyu Setiawan Jodi. Nama saya Nur Fadila. Nama saya Ananda Mega. Nama saya Muhammad Anam Prasetyo. Akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Hari pertama saya sampaikan. Yang pertama, biografi Abu Ubaid. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Hasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Zadi Al-Hawari Al-Zadi Al-Bakhadi. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Hara, Kursan sebelah barat laut Al-Khanista. Ayahnya keturunan Baitinum yang menjadi Manula Suka Azad. Setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota untuk menuntut ilmu ke berbagai kota seperti Kufah, Basra, dan Baghdad, ilmu-ilmu yang dipelajari antara lain adalah mencakup ilmu tata bahasa Arab, qiraat, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 192 Hijriah, Tasbih Ibn Malik, gubernur Tuhud, di masa pemerintah Khalifah Harun al-Harith, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadhi atau hakim di Tarsus hingga tahun 210 Hijriah. Setelah itu, penulisan kitab Al-Amwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 Hijriah, setelah berhaji, ia menetap di Makkah sampai wafatnya. Beliau meninggal pada tahun 224 Hijriah. Abu Ubaid merupakan ahli hadis dan ahli fikih. Terkemuka pada masa hidupnya, selama menjabat qadhi di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikan dengan sangat baik. Ahli bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata dari bahasa Persia ke bahasa Arab juga menunjukkan bahwa Abu Ubaid sedikit banyak menguasai bahasa tersebut. Abu Ubaid hidup di masa Daulah Abbasiyah. Pada masa itu, beliau menjadi tokoh yang paling terkenal dalam bidang ekonomi. Berbeda halnya dengan Abu Yusuf, Abu Ubaid tidak menyinggung tentang masalah kelemahan sistem pemerintahan serta penanggulangannya. Sekalipun demikian, kitab Amwal dapat dikatakan lebih kaya daripada kitab Al-Kharaj dalam hal kelengkapan hadis dan pendapatan para sahabat. Di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu tentang kondisi ekonomi pada masa Abu Ubaid. Dalam bidang ekonomi, masa kekhalifahan Harun al-Rasyid memasukkan negara cukup besar. Pendapatan negara pada masa ini mencapai 272 juta dirham dan 4 juta dirham per tahun. Dalam masa Daulah Abbasiyah ini justru sektor dalam negeri yang menjadi pemasukan utama negara dalam mendapatkan kesuksesan ekonomi. Selanjutnya, kondisi sosial dan politik pada masa Abu Ubaid. Abu Ubaid hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu sendiri merupakan dinasti yang mencapai kejayaan politik dan intelektual. Kedua, kondisi sosial di masa Abu Ubaid hidup pada masa perkembangan ilmu
rasa persamaan, pendekatan terhadap kaum Malawi. Kondisi sosial politik pada masa Abu Ubaid juga memerhatikan terhadap perselisihan antara khalifah dengan para saudaranya yang tidak terpilih menjadi khalifah pada masa ini. Terjadi beberapa perubahan pada sistem sosial masa Abu Ubaid, yaitu satu, tampilnya kelompok Malawi dalam pemerintahan serta Udah lanjut. kerajaan Islam Daulah Abbasiyah terdiri dari beberapa bangsa berbeda-beda. Satu, bangsa Mesir, Sam, Jazirah Arab, dan lain-lain. Tiga, perkawinan campuran yang melahirkan darah campur. Empat, terjadinya pertukaran pendapat sehingga muncul kebudayaan baru. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang karya Abu Ubaid. Lantaran suaranya. Dalam sebuah karya yang ukuran 3 kali dari karya Abu Yusuf, kitab Al-Kharaj, Abu Ubaid menulis dan menyusun sebuah kitab yang selama ini dikenal dengan nama Al-Amwal. Buku karangan Abu Ubaid memiliki 3 kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab Al-Kharaj yang dimiliki oleh Abu Yusuf. Yang pertama, karya ini tidak hanya fokus pada kekayaan, melainkan pada sesuatu yang dapat menghasilkan seperti pertanian, perdagangan, atau sumber lain. Selanjutnya, kedua, buku karangan Abu Ubaid memiliki kualitas dokumentasi yang jauh lebih baik. Kemudian ketiga, buku karangan Abu Ubaid memiliki pandangan pemikiran yang sangat luas, terstruktur dan objektif. Kemudian isi, format, dan metodologi kitab Al-Amwal. Jadi salah satu karya dari Abu Ubaid yaitu kitab Al-Amwal dibagi menjadi beberapa bagian dan bab yang tidak proporsional lain isinya. Pada bab pendahuluan, Abu Ubaid membahas secara singkat tentang hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya, serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah dengan studi kasus terhadap suatu pemerintah yang adil. Bab selanjutnya dijelaskan berbagai macam pemasukan negara yang dipercayakan kepada pemerintah atas nama rakyatnya dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad. Selanjutnya pada 3 bagian. Ketiga, pertama, kitab Al-Amwal ini membahas tentang penerimaan far'i. Pada bagian keempat dalam kitab Al-Amwal, sesuai dengan peluasan wilayah di era Islam klasik. Kemudian bila dilihat dari analisis sekilas terhadap isi dari kitab Al-Amwal, lebih membahas tentang pengelolaan administrasi negara secara umum. Sedangkan dilihat pada format dan metodologi kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid, bisa diketahui karya tersebut berisi tentang pemikiran Abu Ubaid yang bersumber dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu adalah pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Yang pertama adalah peranan negara dalam perekonomian. Pemikiran Abu Ubaid yang tertuang dalam kitab Al-Amwal dalam bahasan yang pertama adalah peranan negara dan perekonomian yang meluas tentang hak negara atas rakyat dan hak negara atas negara. Khalifah dan pemerintah menempatkan hukum berdasarkan Al-Quran. Andil negara begitu besar dalam perekonomian karena tugas negara untuk menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai keadilan yang diisyaratkan. Tulisan-tulisan Abu Ubaid yang lahir pada masa keemasan dinasti Abbasiyah menitik beratkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak khalifah dalam mengambil suatu kebijakan. Yang kedua yaitu sumber penerimaan keuangan publik. Kitab Al-Amwal Abu Ubaid secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik. Analisis beliau menitik beratkan pada praktek yang dilakukan Rasulullah, terutama Umar bin Khattab. Sebagai contoh ideal dalam pengelompokan publik disebut pengelolaan Baitul Mal. Menurut takwi Umar bin Khattab, ada 3 harta yang masuk dalam keuangan publik,
yaitu yang pertama adalah sedekah atau zakat, yang kedua adalah fara'i, yang ketiga adalah pembelanjaan penerimaan keuangan publik, yang ketiga adalah pertimbangan kebutuhan. Abu Ubaid sangat menentang pendapatan yang menyatakan bahwa pembagian harta harus dilakukan secara merata di antara kelompok penerima zakat, dan cenderung menetapkan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Jadi pendapatan itu penerimaan keuangan negara itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing. Yang keempat yaitu fungsi uang. Pada prinsipnya Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai standar nilai pertukaran, yang kedua adalah sebagai media pertukaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan nanti ngomong ini.